salamnya pada lemas. Masih jam berapa ini? Masih jam 9:04. Yang jawab salamnya Habib, aku doain selamat. Selamat dari corona, selamat fitnah akhir zaman, selamat dari segala hal-hal yang buruk, selamat dari fitnah Masih Dajjal, selamat dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pokok selamatkan semuanya, dunianya dan akhiratnya. Yang jawab salamnya Habib. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru orang Islam kompak bersatu, jawab salam aja kenceng, benar? Betul. Salam artinya selamat. Salam artinya keselamatan dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, afsus salam, sebarin salam. Liman lam ya'rif au ya'rif, yang tahu ataupun yang nggak tahu. Kenapa? Karena isinya adalah doa. Lebih-lebih kita sekarang pada acara tujuh harian almarhum Bapak Samad bin Rian. Mudah-mudahan diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya, sahibul bait, anak cucunya semuanya diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini insyaallah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin Wa masyarakat wa qudwatina Muhammadin Wa masyarakat Adaman Nabiyin Imamil Muttaqin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mahlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul hara illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah semuanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali, amma ba'd. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyampaikan doanya, tausiahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mathalul yuhibbuna ahlul baiti kasafinatin nuh. Man rakiba naja wa man lam yarkab gharib. Wa kama qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai keluarganya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang yang menaiki safinatin Nuh, perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh alaihissalam dikatakan macam-macam. Masa buat perahu di siang bolong, di musim yang sangat panas, diketawain, lo buat apaan kapal? Tapi ternyata kapal itu menyelamatkan Nabi Allah Nuh dan kaumnya. Sama cintanya kita kepada ahlu baiti Rasulillah, kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man rakiban naja, yang naik safinatin Nuh, yang cinta sama mereka, cinta sama keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naja, selamat. Waman lam yarkab gharib, yang nggak mau ikut, yang nggak cinta, yang benci, gharib, akan tenggelam, akan binasa, akan hancur. Man mata ala bugdi ali Muhammadin mata kafiran.
aw mata ala ghairi iman. Ketahuilah bahwasannya siapa yang meninggal, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarganya Nabi Muhammad SAW, mata kafiron, meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan tanpa iman. Na'udzubillahi min. Habib tanya, semua cinta nggak sama ahlul baitin Nabi? Cinta nggak sama cucu anak cucunya Nabi? Benar, yakin, alhamdulillah. Jangan sampai ada kebencian dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita kepada habaib, kepada para cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula amanun li alil ardi kaman nujum amanun li alis sama. Mereka adalah pengaman buminya Allah. Kalau seandainya habaib dicabut satu persatu, meninggal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, beliau adalah pengaman buminya Allah, sebagaimana langit, bintang-bintang yang ada di langit pengaman bagi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada di Indonesia, ada di tempat kita, ya, para habaib, para dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan buat kampung kita, keberkahan buat negeri kita, keberkahan buat wilayah kita, barokah selama ada ahlu baiti Rasulullah, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucunya, keturunannya, insya Allah jaga wilayah tersebut, Allah jaga kampung tersebut, Allah jaga negeri tersebut, insya Allah. Tapi awas, ya, karena komunis udah merajalela, ya, karena Omar-Omaroknya nggak suka kepada para habaib, kepada para alim ulama, awas, ya. Akhirnya para habaibnya, para alim ulamanya, guru-guru kita dikriminalisasi, betul? Didolimi, betul? Dimatikan langkahnya, betul? Ya Allah, ya Rabbi, fitnah apalagi ini? Udah pandemi corona dari tahun kemarin sampai tahun sekarang nggak kelar-kelar, Bu, betul lah, betul? Mana kerjaan susah, warung-warung tutup, jualan ini nggak laku-laku, sholat dijarak-jarakin, sholat Jumat libur, kerjaan susah, ekonomi macet, banyak yang di PHK gara-gara corona. Dari tahun kemarin sampai sekarang nggak kelar-kelar, betul lah, betul? Ini salah satu fitnah akhir zaman, mematikan langkah umat Islam yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang suka dengan acara-acara beginian, yang suka dengan tabligh akbar, yang bermunajat, memohon, bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu acara-acara begini nggak dilarang-larang. Acara seperti ini nggak perlu ibarat kata izin sana, izin sini, ribet sana, ribet sini. Jadi orang akhirnya jauh kepada Allah, mau sholawatan, mau zikiran, mau kena covid kayak apapun, kalau seandainya nggak memohon kepada Allah, kira-kira sembuh nggak? Kenapa? Karena yang maha menyembuhkan Allah. Awas, sekarang memang banyak orang meninggal mendadak, Pak. Banyak orang juga meninggal mendadak, mata fujatan, mata syahidan. Orang yang meninggal secara tiba-tiba, insya Allah meninggalnya dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan buat kita semuanya. Bagaimana para ulama dulu mempersiapkan kematiannya luar biasa, mempersiapkan kematiannya di antara para ulama, di rumahnya, di belakang rumahnya, di pekarangan rumahnya, itu sudah mempersiapkan kuburannya. Sudah mempersiapkan kuburannya 1 kali 2 meter. Di situ beliau membaca Al-Quran tiap hari. Kalau seandainya ada tamu, mana si imam tersebut? Ditanya, imam tersebut lagi berada di kuburan, lagi membaca Al-Quran. Kenapa beliau mempersiapkan seperti itu? Karena alam barzah ini kita sendiri. Kita sendiri nggak rame-rame.
beda sama padang mahsyar, rame-rame semuanya di alam barzah, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Apa yang sudah kita persiapkan? Amal ibadah apa yang sudah kita laksanakan? Perbuatan baik apa yang sudah kita jalankan? Perbuatan maksiat apa yang kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Persiapan apa yang sudah kita siapkan? Apakah sholat kita sudah siap? Ibadah kita sudah siap? Taat bakti sama orang tua sudah siap? Sedekah kita sudah siap? Puasa kita sudah siap? Haji kita sudah siap? Berbuat baik kepada orang apakah sudah siap semuanya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawalkan dalam Al-Qur'anul Karim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati. Manusia diuji untuk di dunia ini adalah ujian buat kita. Jangan mengeluh, jangan menangis, tapi menangis dan mengeluhlah kepada Allah. Jangan menangis kepada manusia. Menangis sama manusia mah sakitnya tuh di sini. Betul. Nanti Allah bakal kirimkan manusia pilihan yang menjawab dari problematika kita, entah sahabat kita, entah malaikat berwujud manusia atau apapun bentuknya. Insya Allah bakal menyelamatkan kita. Allah bakal mengirimkan orang-orang yang terbaik buat kita semuanya, menyelamatkan dunia dan akhirat insya Allah. Makanya kenapa ada peringatan 7 harian, 15 harian, 40 harian, 100 harian? Ya, Rasulullah pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wal ad fazuruha. Saya pernah melarang kepada kalian untuk ziarah kubur. Rasulullah melarang ziaratul kubur, tapi itu hadisnya setengah. Wal an fazuruha, tapi sekarang kamu ziarah kubur. Kenapa? Fa innahu yudzakirul maut. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian kepada kita semuanya. Nih loh, kalau sudah terbujur kaku di depan kita semuanya, bapak kita, emak kita, kakek kita, nenek kita, engkong kita, babe kita, semuanya tetangga kita, kalau sudah terbujur kaku di depan mata, nggak bisa ngapa-ngapain, kita mau bakal seperti itu. Pejabat yang boleh bakal seperti itu. Rakyat siapapun, kaya ataupun miskin, rakyat ataupun pejabat, semuanya bakal mati. Suka nggak suka, siap nggak siap, namanya mati akan datang. Pasti. Makanya kita diingatkan terus 7 harian, 15 harian, 40 harian, 100 harian. Bahkan kalau orang soleh biasanya diadain haulnya untuk mengingat sejarah perjalanan hidupnya. Kenapa? Manusia yang dilihat kebaikannya. Nah Pak sama, ya, orangnya baik, orangnya taat ibadah, dermawan, ya, suka cinta kepada para habaib, misalnya almarhum. Inilah wacana buat kita, ilmu buat kita semuanya. Kalau sudah terbujur kaku, ya, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Awas, siap-siap sekarang. 60 sampai 70 tahun. Bakal apa yang sudah kita persiapkan? Bakal apa yang sudah kita bawa? Ini penting buat kita semuanya. Makanya Rasulullah meninggalkan 2 perisai. Taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahu ma'an natiq washamit. Saya tinggalkan kepada kalian 2 wasiat, yang mana kalau seandainya 2 wasiat itu kalian jaga, insya Allah kalian bakal selamat, insya Allah kalian bakal aman, insya Allah kalian bakal baik, insya Allah kalian bakal terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. An-natiq washamit. Yang pertama natiq, yakni Al-Qur'anul Karim. Sekarang jangan dikit-dikit handphone mulu. Anak-anak muda mabar. Betul. Ya Allah, di internet nggak kelar-kelar. Giliran disuruh sholat, disuruh ngaji, entar, nanti. Betul.
Betul apa betul? Kalau anak-anak dulu ngobrol berlima, ya ngobrol berlima. Kalau anak sekarang berlima megang handphone satu-satu. Di dunianya masing-masing. Na'udzubillahi min salah satu fitnah akhir zaman adalah handphone buat kita semua. Awas. Bentar lagi bulan Ramadan. Bentar lagi bulan Ramadan. Perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu perisai buat kita, tameng buat kita, penjagaan buat kita. Udah, taruh dulu handphonenya. Taruh dulu handphonenya, kira-kira jauh daripada rahmatnya Allah. Tinggalin dulu, jauhin handphonenya dulu. Ini penting buat kita semuanya. Mungkin Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda tersebut, ya Al-Quranul Karim tolong dijaga. Itu mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah yang sampai sekarang masih ada. Yang masih ada sampai sekarang adalah Al-Quranul. Jangan sampai nanti ma baqial Islam illa ismu, ma baqial Quran illa rasmu. Jangan sampai nanti agama Islam tinggal namanya doang, Al-Quran hilang. Ya, tinggal tulisannya doang, nggak dibaca. Di rumah ada si Al-Quran, cuma debunya udah 5 cm, nggak pernah dibaca tuh Al-Quran. Na'udzubillahi min was-somit. As-somit yakni al-maut. Di samping Al-Quran itu kematian bagi kita semuanya. Sebenarnya tausiah nggak usah lama-lama. Wa kafa bil mauti wa itu cukup kematian itu adalah nasihat buat kita semuanya. Kalau udah terbujur kaku, lemah semuanya, itu nasihat buat kita semuanya. Kita bakal menyusulnya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu pasti. Kayak belum tentu, ya. Jadi pejabat juga belum tentu, ya. Tapi mati itulah, ya. Itu sesuatu yang pasti nggak bisa ditawar. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang nggak bisa ditawar. Ini penting buat kita semuanya. Makanya saya zamanun ala ummati yuhibbuna humsa wa yansawna humsa. Mereka cinta yang 5 tapi mereka lupa yang 5. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka cinta dunia. Cinta dunia. Siapa sih orang yang nggak mau duit? Siapa sih orang yang nggak pengen punya rumah yang mewah? Siapa sih orang yang nggak pengen usaha maju? Semuanya pengen, betul? Semuanya pengen. Cinta menaruh dunia dalam hati. Menaruh dunia dalam hati. Duit hilang 100.000, kepikiran sampai sebulan. Duit hilang 100.000, kepikiran sampai sebulan. Na'udzubillahi min. Meletakkan dunia dalam hati. Tapi wayang saunal uqba, mereka melupakan uqba yakni akhirat. Melupakan akhirat. Disuruh ngaji, malas. Disuruh ibadah, malas. Disuruh bersedekah, malas. Disuruh berjuang di jalan Allah, malas. Suruh mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, malas. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Ini guru-guru kita semuanya, lebih-lebih Habib Rizik bin Husin bin Syihab, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Amin wa ya Ta'ala. Allah. Dimenangkan perjuangannya. Amin. Dimuluskan apa yang menjadi tujuannya. Amin ya Allah. Kita semuanya yang di sini mendoakan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Repot sekarang. Ya. Udah menjadi akhir zaman. Saya di zaman ala ummati, ya. Yakunul ma'ruf munkaran wa munkar ma'rufan. Akan datang suatu masa yang mana nanti yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang benar dipenjara, yang salah dieluk-elukan. Betul. Makanya sekarang para hakimnya, ya, pejabat-pejabatnya udah bahaya, jauh daripada rahmatnya Allah. Mudah-mudahan mereka Allah kasih hidayah semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Islam ini ya, karena negara Kesatuan Republik Indonesia ini dikuasai oleh komunis, jadi susah, bergeraknya susah. Makanya jangan sampai salah lagi ntar ke depannya. Susah. Kalau susah, kita yang rakyatnya yang susah, betul. Mereka mah enak, adem ayem, tentrem, sehat jasmani dan rohani. Maka kita yang kena imbasnya kelabakan, betul. Betul. Allah ya Rabbi, na'udzubillahi min dzalik. Awas, jangan meletakkan dunia dalam hati. Jangan meletakkan dunia dalam hati dan jiwa kita semuanya, sehingga kita jauh daripada rahmani Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo ya, sama-sama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biar yang ma'ruf tetap ma'ruf, yang mungkar tetap kita katakan mungkar. Jangan sampai sebaliknya, itu mempercepat terjadinya kiamat, mempercepat terjadinya akhir zaman. Ittaqu fitnatan ka kita illal mudlim. Hati-hati terhadap fitnah akhir zaman yang datangnya seperti gelapnya malam. Tiba-tiba datang malam gitu aja. Ya, hati-hati ini akhir zaman. Ya, yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Yang kedua, yuhibbuna dur wa yansawna al-qubur. Mereka bermegah-megahan, membangun kontrakan yang sangat banyak, membangun rumah yang mewah, yang luar biasa. Mereka cinta terhadap urusan dunia, mereka cinta terhadap rumah-rumah yang mewah, mereka cinta terhadap usaha-usaha yang sangat banyak. Wayan saunal kubur, tetapi mereka lupa kuburan yang bakal menemani mereka setelah alam dunia ini adalah 2 kali 1, bakal menemani kita semuanya. Kain kafannya apakah sudah kita siapkan? Amal ibadah kita apakah kita sudah siapkan? Ingat ya, dengan mengingat mauti itu adalah rahmat Allah kepada kita semuanya. Jadi kita terhindar dari maksiat, terhindar dari perbuatan dosa, dan insya Allah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang pilihan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Penting buat kita semuanya. Ya. Kemudian yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Semuanya mengumpulin dolar, rupiah, ya. Dolar, rupiah, real, emas, semuanya dikumpulin, ya, dikumpulin, disimpan, atau mungkin dibawa mati. Mereka tidak tahu bahwasannya semuanya harta yang kita dikumpulkan ini bakal dihisab oleh Allah SWT, bakal dihitung. Karena di padang mahsyar nanti di akhirat nama kita dipanggil satu persatu. Lutfi bin Muhammad Al-Haddad, panggil, maju. Ya, hartanya banyak apa enggak? Kalau hartanya banyak, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu adalah azab dari Allah. Dihisab yang sangat lama itu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini dimasukkan surga semuanya tanpa hisab. Amin. Ya rabbal alamin. Masuk surga semuanya tanpa hisab bersama para nabi Allah, bersama para anbiya, bersama para mursalin, bersama para syuhada, bersama para aulia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang berikutnya yuhibbunal iyal wa yansawna al-haq. Mereka cinta kepada anak-anak mereka, mereka cinta kepada cucu-cucu mereka, mereka cinta kepada istri-istri mereka. Tapi mereka tidak peduli dengan kebenaran yang ada, mereka tidak peduli dengan ketaatan, mereka tidak peduli dengan kebaikan, mereka tidak peduli orang berbuat apa. Sabodo teing, bodoh amat orang mau melakukan apa, dia tidak peduli, dia acuh tak acuh. Man lam yahtam bi umur muslimin falaysa minna. Ingat, saudara muslim itu juga saudara kita semuanya. Lebih-lebih ulama-ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita, kiai-kiai kita. Mereka adalah yang membina ruh kita, rohani kita, sehingga mereka lebih afdol daripada orang tua kita. Kalau orang tua cuma ngasih makan kita, tapi kalau guru kita yang memberikan makan ruh kita, rohani kita, sehingga kita kenal Allah, sehingga kita kenal Rasulullah, sehingga kita bisa berbuat baik, sehingga kita bisa melaksanakan sholat, sehingga kita bisa bersedekah, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah guru kita. Makanya kita doakan
Makanya kita doakan guru-guru kita semuanya yang menyuarakan kebenaran, mudah-mudahan dimenangkan perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membela kebenaran mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi khususnya Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Masya Allah, ya, kita mudah-mudahan sebagai muridnya manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Susah mencari ulama-ulama yang membela kebenaran, ya, meskipun nyawa jadi taruhannya, mati bersimbah darah, tidak pernah dia menyekutukan Allah, tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah, tidak pernah dia melawan apa namanya, kemungkaran yang ada. Semuanya dilaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melawan kemungkaran adalah sebuah hal yang sangat dahsyat, sebuah hal yang sangat luar biasa. Kita sebagai murid, ya, minimal mendoakan guru-guru kita semuanya. Sampai kapan ini selesai? Sampai kapan ini kelar? Sampai kapan fenomena ini terjadi? Kita udah capek, Bu, kita udah capek, kita udah lelah dengan fenomena COVID yang nggak kelar-kelar. Betul. Fenomena corona yang nggak ada habis-habisnya, kita udah kelar. Kita udah susah, udah capek, udah lelah. Kapan ini kelar? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini udah kelar semuanya. Amin. Beres seperti sedia kala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barokah bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Allah selamatkan dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yuhibbun nafas wa yansawallah. Mereka lebih mengutamakan kepentingan nafsu duniawi, nafsu syahwatnya aja daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menyebut nama Allah. Mereka tidak mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Hum minni bura'un wa ana minhum bari'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka, ya, tidak mengingat aku dan aku tidak bakal mengingat kepada mereka. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penting buat kita semuanya. Wacana buat kita semuanya agar kita menjadi orang-orang pilihan, agar kita menjadi orang-orang yang baik, agar kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Rasulullah. Dan insya Allah dengan hadirnya kita di acara 7 harian Bapak Samad bin Rian, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya min ahli taqwa wa min ahli istiqamah. Allah jadikan kita semuanya tidaklah keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah sudah kabulkan hajat kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah selesaikan permasalahan kita, hutang piutang kita Allah tuntaskan, Allah selesaikan, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina wa maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat al-fakir, buat antum hadirin dan hadir pada umumnya. Insya Allah Allah selalu jaga kita dari fitnah akhir zaman. Allah jaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, semuanya Allah jaga, dan Allah terhindarkan kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah, ya. Kita bacakan Fatihah buat guru-guru kita semuanya, buat ulama-ulama kita, buat orang tua yang sudah mendahului kita semuanya menyambut bulan Ramadan ini. Insya Allah Allah tetapkan iman dan Islam kita dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.